Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai perubahan makna. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah semantik yang diampu oleh Bapak Roni Nugraha Syafroni, SPD, MPD. Pengertian perubahan makna. Perubahan makna adalah pergeseran makna yang pertama ke makna yang selanjutnya. Menurut Tarigan, perubahan makna kerap kali berbarengan dengan perubahan sosial yang disebabkan oleh peperangan, perpindahan penduduk, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, ekonomi, budaya, dan faktor-faktor lainnya. Menurut Pateda, perubahan makna menyangkut pelemahan, pembatasan, penggantian, penggeseran, perluasan, dan juga kekaburan makna. Sedangkan menurut Khair, perluasan makna adalah akibat dari faktor-faktor sebagai perkembangan bahasa. Nah, berdasarkan pendapat ketiga ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan makna adalah pergeseran makna atau aslinya ke makna yang seterusnya akibat dari perubahan waktu yang menyangkut pelemahan, pembatasan, penggantian, dan faktor-faktor perkembangan bahasa. Kemudian, jenis-jenis perubahan makna. Menurut Tarigan, menyebutkan bahwa jenis-jenis dari perubahan makna sebagai berikut. Yang pertama, ada generalisasi. Generalisasi atau perluasan makna adalah proses perubahan makna kata dari yang lebih khusus kepada yang lebih umum atau dari yang lebih sempit ke yang lebih luas. Contoh, saudara, kakak, dan adik. Awalnya digunakan terbatas untuk orang yang memiliki hubungan darah atau keluarga, tetapi makna kata ini meluas sehingga bisa juga digunakan sebagai kata ganti atau sapaan. Yang kedua, ada spesialisasi. Spesialisasi atau pengkhususan atau penyempitan mengacu kepada suatu perubahan yang mengakibatkan makna kata menjadi lebih khusus atau lebih sempit dalam penggunaannya. Contoh, pembantu. Dulu dipakai untuk semua orang yang memberikan bantuan, sekarang hanya digunakan untuk pembantu rumah tangga. Selanjutnya, jenis-jenis perubahan makna yang ketiga, ameliorasi. Ameliorasi atau peninggian makna merupakan suatu proses perubahan makna di mana makna akan menjadi lebih tinggi, lebih hormat, dan lebih baik nilainya daripada makna sebelumnya. Contoh, makna wanita dan istri. Nilainya dirasakan lebih tinggi dari kata perempuan atau bini, padahal pada awalnya memiliki nilai yang sama. Kemudian yang keempat ada peorasi. Peorasi atau penurunan makna adalah proses perubahan makna kata kepada tingkat yang lebih rendah atau makna yang baru dianggap lebih jelek atau lebih buruk dari makna yang sebelumnya. Contoh, kaki tangan. Awalnya memiliki makna pembantu, namun karena mengalami perkembangan, kata kaki tangan berubah maknanya menjadi kaki tangan penjahat atau mata-mata musuh yang berarti lebih rendah maknanya. Jenis-jenis perubahan makna selanjutnya yaitu sinestesia. Sinestesia merupakan perubahan makna yang terjadi akibat pertukaran tanggapan antara dua pancera indera berbeda. Contoh, rasa pedas yang seharusnya dianggap dengan alat indera perasa pada lidah tertukar menjadi ditanggap oleh alat indera pendengaran seperti tampak pada ujaran kata-katanya yang cukup pedas. Yang keenam, ada asosiasi. Asosiasi atau persamaan makna yaitu perubahan makna yang terjadi akibat persamaan sifat sehingga suatu kata atau istilah dapat dipakai untuk pengertian yang lain. Contohnya, benalu digunakan untuk orang yang mempunyai sifat seperti benalu, yaitu selalu ikut menumpang pada keluarga yang lain secara cuma-cuma. Selanjutnya adalah faktor penyebab perubahan makna. Menurut Khair tahun 2013, sebab-sebab perubahan makna yaitu perkembangan ilmu dan teknologi, perkembangan sosial budaya, perkembangan bidang pemakaian, adanya asosiasi, pertukaran tanggapan indera, proses gramatikal, dan pengembangan istilah. Sebab perubahan makna ini akan mempengaruhi perkembangan bahasa dalam masyarakat.
masyarakat sendiri yang akan memilah bahasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun beberapa di antara latar atau faktor penyebab perubahan makna itu dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama adalah perkembangan dalam bidang ilmu dan teknologi. Perkembangan dalam bidang ilmu dan kemajuan teknologi dapat menyebabkan terjadinya perubahan makna suatu kata. Contohnya adalah kata berlayar. Kata ini dahulu diibaratkan perjalanan air yang menggunakan kapal atau perahu yang menggunakan layar. Tetapi kata berlayar belakangan ini tetap digunakan namun untuk menyebut semua hal yang berkaitan dengan perjalanan air. Yang kedua adalah perkembangan sosial dan budaya. Perkembangan dalam masyarakat tentang sikap sosial dan budaya juga mengalami perubahan makna. Contohnya, istilah perkerabatan dari kata saudara. Kata saudara semula berarti seperut atau sekandung. Tetapi sekarang digunakan untuk menyebut orang lain sebagai sapaan atau untuk yang sederajat. Yang ketiga, perbedaan dalam bidang pemakaian. Setiap bidang kehidupan atau kegiatan memiliki kosakata tersendiri yang hanya dikenal dan digunakan dengan makna tertentu dalam bidang tersebut. Contohnya, bidang pertanian, menggarap, membajak, panen, menabur, menanam, dan lain-lain. Yang dalam perkembangannya digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau bidang lain yang tentu menjadikannya memilih makna baru atau makna lain. Yang keempat, adanya asosiasi. Asosiasi dapat diartikan sebagai adanya hubungan antara sebuah bentuk ujaran dengan suatu yang lain yang berkaitan dengan bentuk ujaran tersebut. Contohnya, wajahnya manis. Kemudian yang kelima adalah faktor perbedaan tanggapan. Contohnya, kata bini lebih peyoratif, nilainya merosot atau menjadi rendah, sedangkan kata istri dianggap menjadi amelioratif atau nilainya menjadi naik atau menjadi tinggi. Dulu, penggunaan kata bini dianggap hal yang lazim digunakan untuk menyebut pasangan hidup, tetapi karena berbedanya tanggapan, akhirnya kata bini dianggap sebagai peyoratif dibandingkan kata istri. Yang keenam, pengembangan istilah. Manfaat kosakata yang telah ada memberikan makna baru, baik dengan menyempitkan, meluaskan, ataupun memberikan arti baru sama sekali. Contohnya, papan lempeng kayu, kini menjadi perumahan atau rumah sandang, kini menjadi pakaian. Yang ketujuh, akibat ciri dasar dari unsur internal bahasa, yakni makna kata selain dapat memiliki hubungan erat dengan kata lainnya. Misalnya dalam kolokasi, makan dan bentuk kata. 8. Akibat adanya proses gramatik. Contohnya adalah kata ibu. Akibat mengalami relasi gramatik dengan kota, akhirnya tidak merujuk pada wanita dalam tanda kutip, tapi pada tempat atau daerah. 9 adalah akibat unsur kesejarahan. Istilah ini berkaitan dengan perjalanan bahasa itu sendiri, dari generasi ke generasi. Perkembangan konsep, ilmu pengetahuan, kebijakan institusi, serta perkembangan ide dan objek yang dimaknai. Contohnya adalah kata penghayatan dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, berbeda dengan penghayatan musik klasik. Dan yang terakhir, faktor emotif, yakni pergeseran makna yang ditandai dengan adanya asosiasi, analogi, maupun perbandingan dalam pemakaian bentuk bahasa. Contohnya adalah malam yang bisu. Dari hasil pemaparan materi di atas, maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa perubahan makna bisa disebut sebagai pergeseran makna, pengembangan makna, atau penimpangan makna.
Perubahan tersebut merupakan evolusi dari pengguna bahasa itu sendiri. Perubahan makna jenisnya amat beragam, diantaranya generalisasi atau perluasan, spesialisasi atau penghususan, ameliorasi atau peninggian, peyorasi atau penurunan, sinestesia atau pertukaran, dan asosiasi atau persamaan. Sedangkan faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan makna yaitu faktor kebahasaan, faktor kesejarahan, faktor sosial, faktor psikologis, faktor pengaruh bahasa asing, faktor tanggapan indera, faktor penyingkatan, faktor gramatikal, faktor pengembangan istilah, dan faktor kebutuhan akan kata-kata baru. Sekian pemaparan mengenai perubahan makna dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.